Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Fandi Armadani dengan 15/2024 kelompok kelas A114321. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir untuk UAS data mining atau pengembangan data. Nah, di sini untuk topik yang diambil adalah implementasi Kamis dalam pengelompokan atau clustering gempa bumi di Indonesia. Nah, di sini fokusnya tuh pengelompokan gempa bumi berdasarkan magnitudonya dan kedalamannya untuk bentuk kategori resikonya. Betul. Nah, di sini juga ada anggota kelompoknya juga, ada saya sendiri, dan ada Angela Eca, dan ada Najwa, dan Wisam, dan yang terakhir ada Marisa. Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu adalah Indonesia tuh berada di pertemuan lempeng aktif, jadi itu rawan gempa. Nah, masalahnya data gempa itu besar banget dan menyebar banget. Kalau dilihat secara manual ya, itu sulit banget buat ditangkap polanya. Nah, karena hal itulah kita pakai clustering untuk menemukan pola alami dan zona resikonya. Nah, di sini kita pakai Cummins karena efisien untuk data yang besar dan jumlah clusternya tuh lebih optimal lah buat nentuin. Terus pakai evaluasi juga seperti silhouette dan Davis Bulletin. Gitu. Terus lanjut ke rumusan masalah nih. Nah, buat rumusan masalah tuh ada 3. Nah, buat pengelompokannya tuh gimana, kasarnya tuh gimana pakai Cummins, terus cara nentuin K optimal dengan sila tuh gimana, terus yang terakhir tuh evaluasinya seperti gimana lah, evaluasi kualitas dari modelingnya. Tuh. Terus buat batasannya itu adalah dataset yang ada tuh cuma di Indonesia. Terus periodenya tuh dari 1 November 2008 sampai 1 Oktober 2025. Seperti itu buat batasannya. Terus lanjut ke nah, di sini ada tujuan penelitian juga dan manfaatnya. Nah, tujuannya itu menjelaskan juga proses clustering, terus menjelaskan juga pemilihan kata terbaik dan nilai. Yang lainnya adalah menilai kualitas hasil clusteringnya. Terus buat manfaatnya itu memberi gambaran efektivitas Cummins, terus bantu zonasi rawan gempa, dan bisa jadi referensi lah buat penelitian selanjutnya. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada landasan teori. Nah, landasan teori. Cummins itu unsupervised ya maksudnya, yang dimana itu nggak ada label awalnya. Nah, sistemnya itu mencari pengelompokan berdasarkan jarak sentroid. Nah, dan lanjut, di sini siluet tuh mengukur kualitas clusternya, seberapa rapat atau dalam clusternya dengan seberapa jauh dari cluster lain gitulah. Terus di sini tuh nggak cuma bagi aja tapi terbagi dengan pemisahan yang masuk akal gitu. Tidak asal bagi intinya gitu. Lanjut. Nah, di sini ada cara kerjanya Cummins sendiri. Nah, alurnya tuh pertama nentuin class centroidnya terlebih dahulu. Terus kemudian kita masukkan data ke centroidnya yang terdekat lah. Terus centroid itu dihitung ulang sampai stabil gitu. Nah, targetnya tuh meminimalkan variasi dalam clusternya. Tuh. Terus di sini ada kelebihan dan kekurangan di aplikasi proyeknya. Nah, kelebihannya tuh lebih sederhana, cepat dan cocok untuk dataset yang besar tadi. Terus kekurangannya ya, di sini harus tentuin K di awal dulu dan sensitif nih buat inisialisasinya. Serta asumsi bentuk cluster tuh cenderung lebih bulat ya. Terus di sini proyek ini tuh hasil akhirnya gempa dikelompokkan jadi 4 kategori risiko berbasis magnitudo dan kedalaman. Nah, center itu mewakili karakteristik rata-rata tiap risikonya. Oke. Nah, di sini ada validasi sifatnya atau hasil K terbaiknya lah. Nah, di sini tuh diuji berapa nilai K, lalu diambil slide score-nya yang paling tinggi. Jadi di sini hasil yang paling baik tuh yang keempat, sehingga pemisahan data yang paling masuk akal tuh jadi 4 kategori resiko gitu. Nah, di sini ada catatan penting juga yang dimana tuh harus pastiin konsisten antara range K-nya yang diuji, yang diuji lah gitu. Nah, terus lanjut ya, di sini bakal saya jelasin nih buat codingan yang modelingnya terlebih dahulu, habis itu yang deployment-nya. Oke, sekarang kita masukin ke modelingnya. Yang dimana tuh modelingnya di sini saya menggunakan Jupyter yang dijalankan secara lokal atau kita makanya di sini Viscode lah. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, di sini tuh yang pertama ada Dyer Markdown-nya yang dimana tuh menjelaskan tujuan dari modeling itu ngapain aja itulah. Misalkan ini kan ada tulisan analisis cluster gempa Cummins terus pakai select kan. Terus tujuannya kayak ya dampak inilah gitu. Terus kita langsung lanjut aja. Nah, di sel kedua ini adalah self verifikasi atau quality check lah. Di sini tuh melakukan pengecekan apakah library penting udah diinstal atau belum. Nah, terus kenapa sih kayak library ini tuh penting? Misalkan nih, MB format tuh apa sih? MB format tuh. Nah, MB format tuh adalah library untuk membaca dan menulis file Jupyter Notebook secara lokal inilah. Dan juga untuk Plotly adalah library untuk membuat visualisasi interaktif yang dimana tuh nanti digunakan untuk simulink-nya lah untuk buat peta gempa. Gitu. Terus kalau misalkan library ini belum terinstall, itu akan muncul pesan error gitu dengan instruksi dan cara installnya gimana gitu. Nah, kalau misalkan udah terinstall tuh baru kita bisa mulai preprocessing data. Oke. Terus selanjutnya kita sekarang import library-library yang dibutuhin nih di sini. Misalkan Pandas nih. Nah, Pandas tuh library untuk data manipulation dan analisis yang bantu kita buat membaca CSV atau TSV lah. Nah, di sini tuh makanya TSV gitu. Terus bisa juga untuk transfer data dan filter data dengan mudah gitu lah. Terus ada NumPy di sini, ada NumPy. Buat NumPy sendiri adalah library untuk numerical computing dan array operations yang digunakan untuk kalkulasi mathematics dan array manipulation lah gitu. Terus ada OS yang dimana itu adalah modul bawaan Python untuk interaksi dengan file system gitu. Jadi nanti ya gampang lah buat masukin file-file gitu. Oke, terus ada scalar nih. Di sini ada beberapa scalar ya. Yang pertama tuh ada standard scalar dan min scalar. Nah, ini digunakan untuk normalisasi data dengan scaling dari range 0 sampai 1. Nah, sehingga tuh semua fitur yang ada atau attribute yang ada tuh mempunyai weight yang sama. Tuh, jadi nggak timbang-tindih nantinya. Terus ada Cummins juga scalarnya, yang dimana tuh algoritma utama yang dipakai untuk clustering ini. Terus ada select score yang digunakan untuk evaluasi kualitas clusternya gimana. Terus ada make pipeline yang dimana tuh untuk buat pipeline machine learning yang terstruktur. Itulah. Terus ada joblib yang dimana tuh joblib adalah untuk
menyimpan dan load model machine learning dalam format binary yang efisien. Nah, itu penting banget untuk production karena kita bisa save model sekali selama training lah gitu. Jadi kita bisa gunakan ya berkali-kali buat simulate-nya nanti, buat visualisasi interaktif petanya nanti lah gitu. Nah, terus ada Plotly nih. Ya, Plotly buat yang tadi sih kayak visualisasi yang buat cantik gitu. Nah, kalau udah semua bakal ada pimpinan atau output tulisan libraries imported gitulah. Yang gimana tuh menunjukkan kalau kita udah bisa lanjut lah. Itu untuk tahap yang lain lah gitu. Terus yang kedua nih, terus yang selanjutnya nih ada loading dan juga preprocessing data. Dan dimana tuh di sini tahapnya cukup krusial ya, karena tuh data yang baik juga bakal menghasilkan model yang baik gitu loh. Nah, jadi di sini ada 4 tahap utama, yang dimana tuh tahap pertama adalah load datanya. Di sini tuh kita pakai datanya itu adalah TSV atau type separated value dari BMKG lah, dapatnya dari BMKG. Nah, buat TSV ini tuh mirip dari CSV, yang dimana tuh bedanya menggunakan tag untuk misal kolomnya, bukan koma. Ya gitulah intinya. Terus tahap kedua di sini tuh adalah standarisasi nama kolomnya. Nah, dataset kan mungkin punya nama kolom yang berbeda-beda kan, buat apa ya, dari berbagai sumber lah. Jadi misalkan kayak makan saja tipe yang lain tuh makin tuduh gitu lah, atau time tuh jadi daytime gitu lah. Ya intinya kita menyamakan namanya biar lebih konsisten. Tuh misalkan time dari daytime jadi time, hari itu dia tetap longitude, tetap longitude, tetap depth, terus mat emang itu jadi mat gitu. Nah, ini buat apa ya, lebih maintainable gitu aja lah, dan juga lebih konsisten aja. Di sini ada tahap ketiganya yaitu adalah time conversion, yang dimana tuh time di-convert jadi daytime agar bisa diproses secara apa ya, chronologically lah, ya gitulah ini. Terus kita bisa melakukan time based analisis yang kita perlukan gitu. Terus ada latitude dan longitude yang dimana tuh di-convert ke float untuk GPS koordinat gitu. Terus ada depth dan magnitudo di-convert menjadi numerik untuk nilai yang bisa diperhitungkan lah nantinya. Terus di sini ada tahap keempat adalah data cleaning. Kita drop rows yang punya missing value atau none, karena datanya itu tidak lengkap dan bisa merusak modelnya nanti lah, dan tidak bisa digunakan untuk clustering gitu. Terus kita fokus pada kolom yang penting, misalkan kayak time, latitude, longitude, dan magnitudo. Itulah. Terus kita reset index biar lebih apa ya, lebih rapi, misalkan dari 0 sampai n gitu, sehingga tuh nggak ada gapnya, kan tadi habis dihapuskan. Tuh. Nah, terus di situ ada output selnya, karena di sini ada dfet yang menampilkan 5 baris pertama dari datasetnya. Nah, dari sini kita bisa lihat struktur data yang sudah rapi dan siap diproses atau tahap EDA. Itulah. Oke, selanjutnya adalah EDA atau exploratory data analysis, yang dimana itu kan sebelumnya preprocessing kan. Nah, di sini kita masuk ke EDA lah. Nah, di sini tuh perlu EDA kenapa? Kita perlu melakukan investigasi awal untuk memahami data kita tuh sebelum dimodeling gitu. Nah, itu sangat penting karena kita bisa tahu tuh datanya dengan baik, ya biar modelnya itu nggak misleading atau nggak akurat gitu. Jadi bisa lebih baik gitu. Pertama-tama kita gunakan featuresnya tuh magnitudo dan depth-nya aja. Nah, mengapa cuma magnitudo dan depth-nya aja? Karena di sini tuh kalau misalkan kita menambahkan longitude dan latitude, itu tuh nanti clusteringnya tidak berdasarkan resiko gempanya aja, tetapi juga berdasarkan kedekatan antara lokasi geografisnya. Itu intinya gitulah. Terus di sini setelah featuresnya, di sini tuh ada statistik yang deskriptif gitu loh. Di sini kita bisa lihat di sini kita bisa lihat distribusi datanya, kayak misalkan count yang memberitahu total datanya ada berapa yang kita punya. Terus ada mean atau min atau rata-rata, terus ya rata-ratanya berapa, nilai tengahnya dari 5, dan juga depth-nya itu berapa. Terus ada STD atau standar deviasi yang ngasih tahu kayak variabilitasnya itu gimana atau seberapa tersebar lah datanya. Terus ada min dan max kayak ngasih tahu nilai range-nya itu berapa gitu. Nah, kayak informasi ini tuh kayak kita dikasih tahu nih insight awalnya tuh gimana datanya. Ya lebih paham tuh kayak outlinersnya gimana atau anomalinya gimana. Nah, terus yang ketiga nih, yang ini itu ada visualisasi scatter plot, yang dimana dari titik T ini tuh mewakili tiap gempa yang terjadi. Kayak misalkan di sini kan pakai atributnya depth dan juga magnitudo. Nah, buat alfanya tuh pakai 0,3. Nah, yang dimana tuh membuat transparan biar kita bisa melihat density dan clustering alami dari datanya atau gempanya. Tuh. Nah, dari scatter plot ini kita bisa lihat lah beberapa insight. Misalnya mungkin ada gempa yang kecil dangkal di kiri bawah sini. Nah, ini kan di kiri sini sih, di kiri sini. Di sini ya berarti. Soalnya semakin dalam semakin tidak berbahaya di sini, dan magnitudonya di sini semakin kecil tuh ya. Terus kalau misalkan di kanan atas itu kan berarti semakin berbahaya, intinya gitulah. Nah, dari visualisasi scatter plot ini kita bisa tahu persepalian datanya gimana tuh sebelum kita memodeli. Oke, setelah kita menormalisasi datanya tadi ya, selanjutnya mencari nilai K yang terbaiknya nih. Kita testing dari K2 sampai 7. Nah, buat setiap K-nya ini kita melakukan beberapa hal lah di sini. Yang pertama tuh buat kami modelnya dengan K clusternya, misalkan 2 gitu kan, 2 sampai 7 tadi. Nah, terus yang kedua tuh dipredik buat labelsnya untuk semua data poinnya lah gitu. Nah, setelah dipredik tadi, dihitung juga buat nilai select score-nya. Terus kayak dipertimbangin lah nantinya buat select score. Terus ada inertia yang namanya tuh Abel method ya. Inersianya dihitung pakai sum of squared error. Kalau misalkan lebih rendah tuh berarti makin baik gitu loh inersianya atau select score-nya. Terus kalau udah di sini digabung dan ditampilkan di sini. Tampilkan sini lah atau punya di sini.
Nah, ini tampilkan ya. Misalkan sini ya, ini ada prosesnya. Tadi ada prosesnya ketika 2 sampai 7 dan nilainya juga di sini. Terus di sini ada visualisasinya juga yang karena itu silhouette score, yang kiri adalah algo method. Kalau dari algo method kan kayak lihat dari seluruhnya kan. Kalau visualisasi di sini tuh bisa dari lihat 3 atau 4 tuh. Nah, seperti banding di sini yang paling tinggi itu 4. Ya oke, oleh karena itu yang dipakai itu yang 4 tuh. Nah, sini udah dideteksi ya kalau K yang baik itu yang 4 lah, yang silhouette score 0,4687 tuh. Nah, di slide berikutnya nih, setelah kita mendapatkan K yang lebih lebih optimal atau yang optimal banget, kita masuk ke final trainingnya, yang dimana tuh kita mengtrain means-nya dengan K yang optimal tadi. Kayak misalkan 4 nih kan tadi baseline-nya. Nah, di sini tuh udah tahap tahap buat fitting lah gitu. Nah, di sini ada parameter yang penting nih. Di sini ada ini K-nya tadi baseline-nya, terus ada random state 42 yang dimana tuh kalau di run code ini tuh bakal hasilnya akan sama terus gitu, jadi nggak random gitu. Terus ada yang penting juga nih and ini juga nih kayak buat kalau kita run algoritma 10 kali dengan random, inisialisasinya itu akan berbeda-beda gitu loh. Terus diambil hasil terbaiknya. Nah, ini tuh bisa ningkatin kualitas model karena kami tuh bisa terjebak di lokal minimumnya gitu. Gitu. Nah, terus setelah proses yang terjadi adalah Cummins dipredik untuk melakukan training dan prediksi sekaligus. Nah, objek Cummins sekarang kita bisa berisi informasi lebih lengkap karena ada centroid, dan ada inertia dan juga labels. Dan terakhir tuh di-assign ya, labelsnya ke data frame utama yaitu dengan df cluster di sini ya, df cluster sampai dengan labels. Nah, sekarang data frame di sini tabnya kolom baru yang berisi cluster ID. Master ID. Nah, jadi staf gempa udah tahu nih dia tuh berada di cluster mana aja berdasarkan magnitudo dan depth-nya. Oke, sini juga ada outputnya ya di sini ya. Nah, setelah di training terakhir, di sini ada centroid analisisnya dan juga severity scoring ya di sini ya. Ini adalah buat labeling dan interpretation aja sih. Jadi di sini kita melakukan 3 hal, utama yaitu hitung centroid clusternya, terus hitung severity score dengan pembuatan, dan remap cluster ID-nya berdasarkan severity score-nya tadi untuk kayak menamai aja apakah low buat clusternya atau moderate atau high atau very high gitu buat tiap kelasnya. Nah, buat tahap pertama itu adalah compute centroid-nya, yang dimana kita menghitung rata-rata keumumnya, magnitudo, depth, latitude, dan longitude untuk setiap clusternya. Dan centroid adalah representasi pusat dari setiap clusternya nih, dan memberitahu karakteristik tipikal dari cluster tersebut lah. Nah, misalnya cluster 0 kan, cluster 0 tuh mungkin punya magnitudo 3,45 nih, dan depth 150 misalkan. Ini kayak gempa kecil dan dalam. Nah, sementara cluster 3 nih punya centroid magnitudo 6,10 lah, 6,10 lah, dan di dalamnya itu 25 km. Nah, berarti kan gempa yang besar dan dangkal kan. Nah, tuh, ngasih info aja nih buat centroidnya. Terus ada tahap keduanya adalah menghitung severity score calculation-nya nih. Nah, jadi formula yang dipakai itu adalah 0,7 dikali magnitudo yang udah dinormalisasi ditambahkan 0,3 yang depth-nya itu udah dinormalisasikan juga. Nah, kenapa pakai kayak gini gitu loh. Nah, dimana tuh kayak magnitudo normalisasi itu udah dihitung rentangnya dari 0 sampai 1 kan, diubah tadi biar kayak nggak timbang tindih gitu. Terus buat depth-nya nih tadi ini beda lagi ya. Ini 1 dikurangi depth yang udah dinormalisasi karena semakin dangkal tuh semakin berbahaya kan. Nah, ini bobotnya tuh 70% untuk magnitudo karena adalah magnitudo itu faktor utama yang determine resikonya kan. Terus buat 30%-nya tuh buat kedalamannya karena faktor tambahan aja nih. Nah, formula ini tuh udah dapatkan dari research yang dilakukan oleh kelompok kita ya. Misalkan dari jurnal yang berada kita riset juga, terus dari di web juga tuh cara menghitungnya gimana gitu. Nah, lanjut ke tahap ketiga di sini. Nah, tahap ketiga tuh kayak meremap cluster ID-nya karena kan kita perlu habis ngitung severity score-nya nih. Kalau misalkan urutannya dari 0 ke cluster 3 tuh kayak baru kan kayak gak enak kan dilihatnya. Misalkan kayak cluster 0 nih malah yang very high nih, yang pertama yang cluster pertama malah low, ya kayak acak gitu loh. Jadi di sini perlu di remap itulah biar kayak enak aja dilihatnya, terus di short gitu. Nah, terus tahap keempat itu adalah reporting. Nah, di sini kita print detail-detail setiap clusternya ini, di print detail-detail tiap clusternya, kayak ada beberapa banyak gempa, rata-rata, terus ada min-max magnitudo ya, dan juga ada min-max buat depth-nya dan rata-ratanya berapa. Kayak kayak ini tuh informasinya kayak penting sih, soalnya kayak buat memahami aja clusternya tuh informasinya gimana buat statistiknya, kalau udah benar apa belum tuh. Terus lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini tuh ada analisis hasil clusteringnya ya, di sini. Di sini tuh ada visualisasi aja sih. Kayak distribution analisis nih kan. Misalkan kan ada di sini kan. Ada bar dan juga pie chart gitu. Nah, buat bar chartnya sendiri itu ditampilkan dengan cara lain nih. Kayak misalkan x-aksisnya adalah risk level, yaitu adalah low, moderate, high, dan very high. Dan y-nya, y-aksisnya adalah total jumlah gempanya nih. Terus warnanya ada gradient dari hijau, yaitu hijau nih, hijau low risk, kemudian kuning buat moderate, terus orange buat high, dan merah buat very high. Yang buat kayak lebih enak tuh dilihat. Nah, terus ada pie chart-nya juga nih, kayak nunjukin proporsi dari setiap risk levelnya dalam bentuk ya per slice lah gitu. Kayak ya kayak di sini kan ada persen-persenan kan, bisa nunjukin kayak total datanya tuh ada berapa tiap clusternya. Nah, di sini tuh biar audiens atau saya sendiri tuh lebih mudah lah untuk membacanya. Tuh ada berapa jumlah data tiap clusternya, dan juga enak buat bandingin gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah di sini ada visualisasi juga, yang dimana tuh ada scatter plot dan juga box plot di sini. Nah, scatter plot kan tadi kan udah dijelasin juga kan, yang dimana tuh kalau di paling bawah dan kiri bawah sini tuh
berarti kayak lebih aman gitu loh, kayak sesuai prediksinya tadi kan dari awal tadi aku bilang pas di scatter plot yang awal-awal. Nah, berarti semakin ke tengah dan semakin ke atas tuh berbahaya gitu. Bisa dilihat sini lah. Ini kan juga enak kan kalau misalkan kita mau nyari informasi gitu, nyari informasi apakah uh, gimana ya persebaran datanya tuh kayak gimana tuh. Terus di sini ada box plot juga yang dimana tuh ada log scale-nya nih, log scale kayak ngambilin magnitude itu per risk levelnya. Tuh ada interval range-nya dari 25% sampai 95% dari datanya. Terus ada garis dalam boxnya adalah nih, garis dalam boxnya itu ada median. Terus ada min max-nya juga nih, terus ada outliner juga ternyata. Ya gitulah buat ngecek-ngecek statistiknya aja. Tapi kan lebih enak kalau misalkan kayak angka kan. Ya ini buat visualnya aja sih. Gitu. Terus selanjutnya itu ada evaluasi. Di sini tuh evaluasinya ada tiga model. Itu yang pertama ada silhouette score nih, range-nya tuh dari min 1 sampai 1. Yang dimana tuh kalau semakin tinggi ya berarti semakin baik nih. Nah, buat umumnya silhouette score tuh lebih baik dari 0,4 tuh berarti baik lah gitu. Kalau lebih dari 0,6 berarti excellent atau bagus banget bro. Dan hasilnya dari kami tuh adalah 0,469 atau 0,47 lah. Jadi kan kayak udah bagus nih maksudnya atau acceptable gitu lah. Terus ada Davis Bulletin nih, yang dimana tuh range-nya dari 0 sampai terhingga gitu lah. Yang dimana tuh kalau semakin rendah nih semakin baik tuh. Kalau kemarin-kemarin uji coba diganti-ganti rumusnya dan ternyata dapatnya yang paling bagus tuh segini karena semakin tersebar katanya tuh. Nah, sekarang dapatkan 0,7397. Kalau yang lain tuh 0,8an, 0,9an. Terus ke Kalinski Hardware Score. Nah, ini range-nya juga sama kayak 0 sampai terhingga lah ini tuh. Nah, kalau di sini tuh beda dengan Davis Bulletin Index yang dimana semakin kecil semakin bagus. Kalau di sini tuh semakin tinggi angkanya berarti semakin bagus. Nah, ini tuh buat apa ya? Ngecek tiap kelasnya juga sih apakah udah tersebar dengan bagus atau enggak. Nah, dari ketiga matriks ini tuh memberi perspektif aja sih, nggak berbeda tentang kualitas klasternya. Jadi ketiga-tiganya tuh menunjukkan hasil baik di sini nih ya. Dari ini ya, hasil evaluasinya tuh kayak menunjukin baik lah. Kayak misalnya skornya tinggi, Davis Bulletin-nya rendah, kemudian Kalinski pada skornya tuh tinggi lah. Tuh, maka bisa dianggap tuh kayak klasternya udah baik dan bagus untuk protection. Nah, setelah itu, di sel selanjutnya adalah untuk penyimpanan dan penyimpanan model lah buat streamlit-nya nanti. Di sini makanya joblit nih. Yang pertama itu ada file scalar.joblit yang dimana nih berisikan min max scalar yang udah di feed dengan training data tadi. Nah ini penting karena data baru harus dinormalisasi nih dan scalar yang sama, bukan scalar yang baru. Kalau pakai scalar yang baru tuh hasilnya nanti bisa sangat berbeda ya. Ukurannya yang scalar job ini cukup kecil lah. Tuh. Terus yang kedua itu ada Kamins modelnya yang dimana tuh berisikan model Kamins yang udah di train. Ya berisi kayak centroid step cluster, terus ada cluster labels, kemudian ada inertia dan lain-lainnya kayak silhouette kayak gitulah. Ya file ini cukup ringan juga. Terus yang ketiga itu ada cluster info. Nah, cluster info ini ya kayak metadatanya setiap cluster. Ya, centroid, rata-rata atau centroid itu kan rata-rata magnitude dan depth-nya kan. Terus ada severity score dan juga label resikonya. Nah, buat gambarnya CFC ya. Terus yang keempat ada earthquakes with cluster yang dimana itu kayak dataset original dengan tambahan kolom cluster label. Jadi itu bisa ada apa ya? Di kolom paling kanan nanti itu ada atribut namanya labels itulah. Itu menunjukkan setiap datanya labelsnya itu masuk ke cluster mana nantinya gitu. Nah, terus ada file kelima itu adalah cluster remap.pkl yang dimana itu file ini adalah dictionary yang memetakan original cluster ID-nya ke new ID ke label risiko kan tadi kan ada remap ID kan. Nah di sini tuh biar kayak apa ya, biar lebih tahu aja buat streamlit-nya nanti itu. Nah kan udah di save nih jadi muncul di samping-samping sini. Nah setelah itu di sini ada prediction demonya. Nah buat predictionnya di sini ada bikin apa ya, bikin fungsi lah, fungsi predict risk yang dimana parameternya ada magnitude, kedalaman, scalar model, Kamins, dan sebagainya lah. Terus dilakukan tes di sini. Dan dimana tuh di sini ada tesnya yang secara berkelompok ya. Ada 3,0 per magnitudo, terus ini ada kedalamannya 2,0, 20,0. Terus ini ada apa ya? Kayak deskripsinya aja sih. Ini kan kayak ditebak gitu. Kalau magnitudo segini, kedalaman segini, kayak ekspektasinya tuh moderate. Terus magnitudo segini, kedalaman segini, ekspektasinya very high. Kayak gitu lah ini ya. Nah, terus dicek nih. Diprediksi dulu di sini, prediksi, terus di print hasilnya. Nah, kayak gini. Ini kalau misalkan yang berkelompok tadi kan. Kalau ini ada single data. Itu ya single data aja sih, kalau tadi kan perkembangan single data misalkan waktu itu segini, di dalam segini tuh nanti diprediksi masuknya kategori apa. Di sini kan bisa kelihatan kan kalau pasnya pasar ketiga. Nah kan ini udah siap nih buat modelingnya, udah aman juga buat prediksi dan juga udah ada informasi juga kayak longitudenya gimana, latitude berapa, terus labelsnya masuk ke cluster mana, kayak gitu kan. Nah oleh karena itu berarti udah siap nih buat Kamisnya dimasukkan ke Streamlit buat membuat apa namanya map interaktif nih. Nah oke, maka selanjutnya kita langsung lanjut ke Streamlit-nya aja. Nah, di sini kita masuk ke tahap demonya lebih dahulu ya. Di mana kan kita di sini bahkan Streamlit. Nah, di sini sudah di-deploy juga makan Streamlit. Nah, di sini ada informasi kan, earthquake risk viewer. Di sini ada total kejadiannya yang mana sekitar 100 ribuan lah data kejadiannya. Terus rata-rata magnitudo sekitar 3,51. Terus magnitudo tertinggi itu 7,90, 90. Nah, terus di atasnya di sini ada card yang menunjukkan kayak kan ada 4 cluster nih. Kayak ada low, moderate, high, dan very high. Itu efeknya ngapain aja, terus caranya gimana. Terus di sini ada peta interaktifnya nih. Dan misalkan kita bisa pencet nih, maka datanya pola nyebar. Yang dimana tuh tujuannya biar aplikasinya nggak berat gitu. Misalkan kalau ini
Merah nih berarti very high, kalau hijau nih low, sama kayak atas partnya ini. Nah di sini kita bisa melakukan cari lokasi juga, terus kita bisa juga ngatur radiusnya, misalkan radiusnya 90, terus di sini cari Udimus. Nah di sini tunggu dulu ya buat carikan. Nah di sini udah dapat ya, tapi pertanyaan grafiknya masih loading. Nah ini udah dapat dan ditampilkannya. Dalam radius 90 km dapat didapatkan 187 gempa dan seharusnya moderate gitu. Nah terus di bawahnya sini tuh auto deteksi nih di bulan ini, itu tuh bulannya apa, di hari ini bulannya itu apa. Nah Januari, di sini ada pertanyaan juga musim hujan. Nah di sini ada analisis juga, perspektifnya tuh musiman atau Januari doang nih. Dan di sini statusnya tuh relatif aman, karena apa berbeda dengan moderate, karena tuh di sini kayak ngitungnya tuh cuma di bagian Januari aja. Di Januari kayak terjadi gempanya tuh seberapa bahaya dan seberapa sering gitu loh. Itu kalau di sini di atas kan dihitungnya dari 12 bulan, yang dimana tuh dari 2008 sampai 2025 Oktober nih. Kalau yang di bawah tadi ini tuh khusus Januari dari 28 sampai 2025, jadi beda ya itu. Nah ini juga dihitungnya dari high dan juga very high itu digabung. Kalau misalkan kurang dari 20% tuh bakal dianggapnya tuh aman, karena kayak gempanya cuma aman-aman lah, nggak sampai destruktif gitu. Terus bawahnya tuh ada panduan keselamatan, kalau misalkan sebelumnya itu gimana, saat gempa gimana, dan setelahnya gimana. Di sini kita bisa ngatur tanggalnya, menentukan dari berapa. Di sini ada filternya juga, bisa prediksi manual juga nih. Kalau misalkan predisinya hitung resikonya. Nah dari magnitudo 5 dan 10 tuh diprediksi bakal dapat kasar very high, jadi berbahaya kan. Kalau misalkan gitu. Di sini juga user bisa upload data sendiri menggunakan CSV atau DSV, nanti langsung ditampilkan di peta interaktifnya. Nah mungkin kayak gitu ya buat aplikasinya di deployment. Tuh, sekarang ke codingannya. Oke, sekarang kita udah masuk ke codingannya nih buat Simlit. Nah, ya seperti awal-awal untuk Simlit ini tuh karena kita deployment ya ke aplikasinya atau webnya, itu perlu requirement jokes.txt, yang dimana tuh Simlit butuh tahu kayak importnya tuh apa aja gitu kan. Ya seperti inilah, kita perlu nulis di requirements.txt. Ya sama kayak yang ini kan, yang interface-nya sini. Ya importnya apa aja tuh. Di sini buat nyeting kayak webnya, itu layoutnya wide atau ya kecil gitu kan. Ini ada title-nya juga, request viewer gitu kan. Terus ini ada CSS-nya buat mode viewer, mode wide-nya tuh lebih rapi dengan CSS lah biasa. Terus ini tadi yang ada tips sebelum gempa gimana, saat gempa gimana, terus setelah gempa gimana. Ini array lah gitu. Terus ini ada kayak urutan risk-nya itu gimana, ada low, moderate, high, dan very high. Terus ini ada urutannya, kalau risk color-nya low tuh ya hijau gini, kalau moderate tuh kuning gini, terus high tuh orange gini, terus kalau very high-nya merah gini. Terus di sini ada yang di card-nya tadi kan ada penjelasan kan. Nah, di sini kan misalkan low, impact-nya tuh kuncang 5, price-nya atau sarannya tuh tetap tenang, background-nya warnanya apa, kayak gitu lah. Ya, ini buat card-nya tadi kan. Nah, di sini diambil card-nya dan labelnya apa, misalkan nggak ada tuh dikasih warnanya grey atau abu-abu. Nah, terus yang awal kita perlu load datanya dan apa ya, load cache data lah, cache data. Terus kita perlu load juga nih buat resource-nya. Di sini ada 2 if, misalkan nggak ada Kamin spec line, di sini kan nggak ada kan Kamin spec line. Di sini adanya scalar.joblit dan juga Kamin model.joblit. Nah, jadi pakai yang ini. Nah, terus kita perlu juga cluster infonya pakai baca cluster info, cluster underscore info.csv buat tahu cluster infonya itu gimana aja. Terus ini ada juga buat if-nya juga nih, load data sih. Kalau misalkan load datanya gagal, itu bakal masuk ke else-nya sini, kayak error loading system. Tuh. Dan sekarang ke layout-nya nih. Nah, tadi kan buat tampilan, ini kan buat tampilan webnya nih. Kan misalkan tadi di atas tuh tampilan webnya ada earthquake risk viewer. Terus ini ada nih, ini buat apa namanya? Buat mencari kayak misalkan tadi Udinus gitu. Nah, ini ada logikanya lah buat nyari Udinus tadi. Terus di sini ada filter yang di kirinya tadi di sidebar. Misalkan di set filter, terus bisa ngatur kayak min tanggalnya, max tanggalnya berapa, terus ada filter juga kan tadi buat milih resikonya ada apa aja yang tampilin. Tuh, ya ini buat apa? Filter dasarnya lah. Itu dari sini. Terus ini ada apply search filternya kan. Yang dimana itu kayak bisa nampilin berapa gempa dalam radiusnya kan tadi kan, bisa berapa radius lah gitu. Ya, logikanya ya kayak inilah buat mengambilkan radiusnya tadi. Tuh, ini cut distance-nya, image konteksnya gimana, tadi hitung count-nya berapa, advice-nya apa, tabelnya gimana tadi, gitu kan. Terus ini ada matrix yang dimana kan tadi muncul kan di paling atas, yang dimana kan ada total kejadian nih, 100 ribuan kan tadi. Terus ada rata-rata magnitudo juga, dan juga magnitudo tertinggi berapa. Terus di sini ada risk legend-nya, yang dimana tuh kan di dalam map tadi kan ada informasi kan, misalkan misalkan low atau rendah, di sini kan ada dikasih nih, low jadi rendah, moderate jadi sedang, dan high jadi tinggi, terus ada very high jadi sangat tinggi. Nah, di dalam mapnya tadi itu namanya legend. Nah, buat informasi usernya nih, kayak misalkan hijau tuh rendah, sedang tuh kuning, sangat tinggi tuh oranye, sangat tinggi tuh merah, kayak gitu. Buat ngasih tahu usernya, dia tahu nih kayak titik-titik di map itu maksudnya apa gitu. Terus ini ada kayak buat kotaknya tuh di dalam tulisan legendnya tuh. Nah, terus setelah tadi ada legend, di sini tuh ada, tadi kan setelah kita mencari kan misalkan di Udinus nih, kayak jadi kan yang di atasnya map tadi ada statusnya kan. Nah, ini tuh kayak di sini buat codingannya. Di sini ada logikanya nih. Misalkan nih, kalau if ya kayak ada dominan range-nya juga itu bakal masuk ke sini. Kalau nggak ada tuh bakal di sini di LS-nya nih. Yang dimana tuh nggak ada catatan gempa signifikan dalam radius, ya radiusnya itulah dalam dataset ini. Terus ini ada kayak buat nyatur tampilannya dulu. Terus ini ada catatan kan analisis resiko intensitas gempa di wilayah yang sesuai yang dicari tadi. Terus ditemukan ya gempa ya sesuai itulah yang gempa yang ada dalam radiusnya. Terus ini ngatur-ngatur aja sih buat
Dan ini buat CSS-nya, terus ini statusnya kan ini kan, masuk ke sini search konteks, dan range-nya itu apa, misalkan moderate. Tuh. Terus rekomendasi utamanya, maksudnya di advice tadi, yang di atas tadi ada advice. Itu. Terus lanjut ya, ke sini ada key map-nya, dalam map-nya, peta interaktifnya, di sini ada volume map ya. Di sini ada marker buat clusternya, tab clusternya. Tuh. Terus di sini kayak gimana ya? Kan kalau misalkan ditampilkan semua langsung kan ada 100.000 data kan. Nah di sini tuh dibuat dulu, misalkan yang ditampilkan cuma 2.000 data terlebih dahulu. Kenapa? Karena mempertimbangkan dari performa laptopnya atau performa HP-nya biar tidak berat aplikasinya. Itu kalau sudah di sini bakal langsung ditempatkan lah buat data kembangnya di dalam map interaktifnya sesuai latitude dan skala longitudenya. Terus ini ada recordnya lah. Nah, recordnya di sini ada search-nya juga. Ini ada volume iconnya. Dan buat search-nya tadi lah. Ini buat apa namanya? Buat bentuk map-mapnya gitu. Gitu lah. Ini buat ukurannya. Nah setelah itu di sini ada logika search-nya yang tadi yang dimana itu kan bisa nyari kan kayak misalkan di news gitu kan. Nah bagian itu di dalam sini pakai ya search sini. Nah di sini kayak kita menginputkan terlebih dahulu teks inputnya, nama kotanya apa tuh. Nah terus ini ada search square input tadi kan di atas kan buat search square input buat fungsinya kan. Terus ini ada ST slidernya yang dimana itu bisa adjust buat radiusnya kan tadi. Ya kayak gitulah buat slidernya. Nah ini kalau buat mendeteksi langsung nih, buat mendeteksi langsung bulan itu tuh bulan apa gitu loh. Dan bulan itu bulan apa, dan misalkan seasonnya musim hujan kan. Nih, musim hujan itu kalau misalkan di bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, kalau enggak tuh musim kemarau. Di sini deteksinya ya, di sini dapat bulannya apa, tahunnya apa, dan seasonnya apa. Terus ini buat tampilan di sebelahnya apa namanya, input news sama radius tadi, ada kan kayak musim hujan kan. Nah terus di sini buat kayak safety analysis, safety apa ya, keamanan tadi tuh, kayak buat rekomendasinya kan. Nah di sini, nah maksudnya tuh di sini misalkan ini sebelum ke safety-nya sih, ini lebih ke yang dimana itu ada card-nya kan. Di sini ada kayak beberapa logikanya. Di sini dihitung dari story per bulannya, story gempanya per bulan, terus waktunya itu kan. Ini story total, terus history binding-nya yang diambil itu high sama very high kan, buat pertimbangan apakah itu aman apa enggak gitu. Nah, terus ini ada logikanya yang dimana history totalnya 0 itu datanya tidak cukup, kalau misalnya lebih dari 50 maka resikonya tinggi, kalau punya apa namanya risk yang tinggi lah. Ya ini beberapa buat logikanya gitu. Ini terus ini ada cluster apa statistiknya kan, tadi ada beberapa persen, misalnya low nanti berapa persen, berapa persen, kayak gitulah. Nah, ini buat apa ya, memutuskan determine dominan clusternya itu apa tuh. Ini buat yang tinggi karena aja sih. Ini kan supaya maksimal. Ini buat apa ya, buat atau tampilannya aja di selanjutnya tadi, sama sebetulnya terus tampilannya aja kan. Kalau ini buat kayak status bahayanya gimana, kalau ini buat kayak kasih tahu low-nya berapa, materi berapa lah. Terus yang bawahnya itu kan tadi ada konten keselamatan kan, ini dimasukkan kayak areanya tadi gimana, ya areanya tadi sebelum kemana, saat kemana, saat kemana tuh. Ini kan misalkan belum di apa ya, logika kalau misalkan kita belum menginputkan sebuah lokasinya, contohnya nih kita perlu untuk mencari lokasi terlebih dahulu. Nah ini kalau misalkan ya boleh sama aja sih, belum menginputkan lokasinya. Terus ini adalah buat tampilannya di sidebar-nya tadi. Ini kan tadi ada prediksi manual kan, prediksi manual lah. Nah itu. Terus di sini yang bawahnya itu buat apa namanya, buat bisa menginputkan sendiri datasetnya kayak CSV, terus CSV tadi kan. Nah ini tadi kalau misalkan input prediksi manual, terus hitung resikonya, kalau ini apa data. Ya mungkin sekian ya buat yang penjelasan selanjutnya. Nah, karena codingnya udah dijelaskan semua, kita akan lanjut balik lagi ke PPT. Oke, tadi kan udah dijelasin nih buat codingan dari modelingnya, Jenkins, Streamlit, demonya, dan juga codingan Streamlitnya. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan dan sarannya nih. Nah, kesimpulannya itu Kamins cukup efektif ya buat memetakan 4 tingkat risiko nih, dan diperkuat melalui matriks evaluasinya dan visualisasi interaktifnya. Tapi ada keterbatasannya di mana itu Kamins kurang cocok untuk pola non-linear dan lebih tepat sebagai zonasi regional aja, bukan presisi titik lokal-lokal gitulah. Terus ada sarannya juga nih, bisa menambahkan atribut biar lebih presisi, juga bisa ekspor melakukan algoritma lain seperti DPSK misalnya, dan bisa update model berkala lah biar lebih akurat kayak gitu. Dan juga kayak ada fitur-fitur yang kayak apa ya, kayak belum jelas di sini, misalkan kayak tadi dari perhitungan rumusnya itu belum ada perhitungan yang benar-benar pasti dari jurnal. Nah mungkin bisa diupdate dari perhitungan seperti skornya. Dan juga ada kesalahan yang dimana itu kita sudah menggunakan Kamins tapi tetap menggunakan seperti score, yang dimana itu kayak nantinya Kamins tidak berguna di sini, malah harusnya tuh kayak Kamins saja, nggak usah ada seperti score gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya buat penjelasan dari project UAS yaitu data mining yang menjelaskan tentang clustering gempa dari saya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.